Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Di dalam pendapatan nasional itu ada pendapatan disposable atau YD. Pendapatan disposable itu adalah pendapatan nasional yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat, namun tidak termasuk pajak. Jika YD itu adalah pendapatan disposable, TX adalah pajak yang dimungut pemerintah, TR adalah transfer payment pemerintah, ya, seperti tunjangan, pensiun, tunjangan hari raya, dan sebagainya. Maka rumus yang didapat pendapatan disposable YD sama dengan Y min TX plus TR. Contoh soalnya seperti ini. Jadi fungsi konsumsi itu C sama dengan 30 plus 0,8 YD. Jika pemerintah memungut pajak 16 dan memberi transfer sebesar 6, ditanyakan berapa konsumsi nasional jika pendapatan nasional itu sebesar 200 dan berapa tabungan nasionalnya. Nah, di sini yang diketahui yaitu Y-nya pendapatan nasional 200, ya, pajaknya 16, TX ya, dan transfer atau TR itu 6. Jadi dimasukkan ke rumus YD sama dengan Y min TX plus TR. Jadi 200 kurangi 16 tambah 6 yaitu 190. Lalu di sini ditanyakan berapa tabungan ya, saving ya. Kita cari C-nya dulu, konsumsinya dulu. Di sini kan 30 plus 0,8 YD. Nah, YD-nya dimasukkan. Ya, 30 plus 0,8 dikali hasil tadi 190, dapatnya 182. Lalu dari rumus YD sama dengan C plus S itu diubah menjadi S, ya, saving. Jadi rumusnya saving sama dengan YD min C. YD-nya 190, C-nya 182, konsumsinya 182. Jadi savingnya dapatnya 8. Oke, lalu kita bahas tentang fungsi pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional itu adalah jumlah nilai seluruh keluaran, barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan pendapatan nasional itu dapat dilakukan dengan 3 macam pendekatan, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Di sini ada beberapa sektor, ya, 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Ya. Untuk 2 sektor itu perekonomian, 2 sektor disebut juga perekonomian yang tertutup sederhana, ya, yaitu meliputi konsumsi, tabungan, dan investasi. Jadi tidak ada transaksi pemerintah dan hubungan luar negeri karena perekonomian tertutup, ya. Di sini penawaran agregat yaitu Y sama dengan C plus S, lalu permintaan agregat Y sama dengan C plus I. Jadi keseimbangan nasional tinggal disama dengankan C plus S sama dengan C plus I, atau S sama dengan I. Ini contoh soalnya. Ya, misalnya tingkat investasi itu diperkirakan 400 juta. Pada saat Y sama dengan 0, masyarakat melakukan konsumsi sebesar 500. Hasrat menabung marginal itu MPS 0,4. Anda diminta menghitung berapa pendapatan nasional equilibrium dan konsumsi equilibrium. Nah, di sini yang diketahui konsumsi pada saat Y sama dengan 0 atau C0 itu 500, MPS-nya 0,4. Nah, di sini yang diperlukan adalah MPC. Maka kita masukkan rumusnya MPC itu 1 min MPS. Dapatnya 0,6. Lalu investasinya di sini 400 juta. Anda tinggal masukkan Y sama dengan C plus I. Nanti dapat Y equilibrium ya. Nah, ini C-nya dijabarkan. C-nya jadi C0 plus BY. Lalu investasinya juga dijabarkan I0 min PI. Lalu tinggal masukkan ke rumus-rumusnya. Angka-angkanya ya, C0-nya 500, B-nya 0,6. Ini tetap Y. Lalu investasi 400.
Ini tingkat investasinya nggak ada, persentase investasi nggak ada, jadi 0 ya. Lalu Y-nya dipindah ke sebelah kiri, jadi min 0,6Y sama dengan 900. 900 itu dari 500 plus 400. Jadi Y-nya didapat 2,250. Atau bisa juga dengan rumus langsung ya. Jadi Anda boleh pilih salah satu, mau menjabarkan atau pakai rumus ini. C0 plus I0 min PI dibagi 1 minus B. Ya, jadi tinggal 500 plus 400 min 0 dibagi 1 min 0,6. Dapatnya 2,250. Lalu konsumsi equilibriumnya, konsumsi itu kan C0 plus BY. Ya, C0-nya 500 ditambah 0,6 kali Y tadi, yaitu 2250. Dapatnya 1850. Oke, sekarang perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor itu terdapat transaksi pemerintah, namun tidak ada hubungan luar negeri. Jadi ada G-nya ini, ya, ada government-nya, yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Ya, ini kalau mau disamakan permintaan dan penawaran agregat, ya. Tapi biasanya yang dipakai ini sih permintaan agregatnya ya. Ini contoh soalnya. Investasi mula-mulanya 400, lalu hasrat menabung MPS itu 2/5, nanti dicari MCC-nya ya. Konsumsi awal atau konsumsi otonomusnya 500, pengeluaran pemerintah ini G, yaitu 300, lalu pemerintah mendapat pajak, pemasukan pajak itu 50, lalu tingkat pajaknya, rate of tax-nya 1/6, lalu pemerintah memberi bantuan atau subsidi itu 20, ditanyakan pendapatan nasional equilibrium. Nah ini yang diketahui ya, jadi investasi 400, MPS 2/5, jadi kita harus mencari MPC, karena yang tadi itu MPC atau B ya, 3/5. Lalu konsumsi mula-mula atau otonomus 500, lalu government-nya 300, pajaknya 50, rate of tax-nya 1/6, dan transfernya 20. Ya, ini kalau mau dijabarkan seperti ini, ya, awalnya dari C plus I plus G, lalu dijabarkan masing-masing bagian. Ya. C itu kan C0 plus B, lalu I-nya I0 min PI, lalu G. Lalu ini Y-nya pun bisa dijabarkan lagi, jadi C0 plus B kali Y min TX plus TR. Lalu ini dikalikan ya. B-nya dikali-kalikan B kali Y, lalu B kali T0, B kali TY, lalu B kali TR. Jadinya seperti ini. C0 plus BY min BT0 min BTY plus BTR plus I0 min PI plus G. Lalu yang mengandung unsur Y itu dipindah ke kiri. Ini ada BY dan BTY, pindah ke kiri. Jadi min BY plus BTY. Ya. Lalu ini Y-nya dikeluarkan, jadi 1 min B plus BT sama dengan ini, sehingga Y dapatkan rumus C0 min BT0 plus BTR plus I0 min PI plus G dibagi 1 min B plus BT. Ya, jadi Anda boleh ngitung penjabaran seperti ini atau langsung rumus jadi seperti ini ya. Boleh pilih salah satu. Ya, ini tinggal masuk-masukkan. Jadi C0-nya 500, B-nya itu MPC 3/5, lalu tax ya, pajaknya 50, plus B atau MPC dikali TR, TR-nya 20, plus investasinya 400. PI-nya nggak ada ya, 0, lalu plus government-nya 300. Lalu per 1 min B, 1 min 3/5 ditambah B kali T, 3/5 kali 1/6. Ya, kalau dihitung dapatnya 2364. Lalu perekonomian 4 sektor sekarang. Kalau perekonomian 4 sektor itu perekonomian terbuka. Karena di sini ada transaksi pemerintah dan hubungan luar negeri. Ya, contohnya di permintaan agregat ini. Y, C plus I plus G plus X minus M. Ya, jadi ada ekspor dan impor.
ya. Ini keseimbangannya seperti ini. Ya, ini saya tampilkan rumus yang langsung jadi, ya. Jadi penjabarannya tidak saya sampaikan. Anda kalau mau mencoba boleh dari C plus I plus G plus X minus M. Itu jabarkan, nanti dapatnya ini, rumus ini, ya. Nah, ini contoh soalnya. Konsumsi awal itu 1000 juta. Lalu pemerintah menyediakan dana untuk pembangunan itu G 500 juta. Dan subsidi atau TR itu 100 juta. Lalu pemasukan pajak atau TX itu 200. Lalu penerimaan ekspor, ya. Ekspor itu X 150. Lalu rate of tax itu pajak, ya, T kecil. Lalu pada saat Y sama dengan 0, pemerintah impor to M itu 100 juta. Lalu hasrat mengkonsumsi marginal itu MPC itu 75%. Di sektor swasta akan memberikan investasi I-nya 400 juta. Lalu ini marginal propensity to invest, ya, itu 10%, ya. Lalu proporsi invest terhadap bunga itu 50. Ini yang P kali I itu, ya, itu 50 suku bunganya. Jika suku bunga 20%, berapa pendapatan nasional? Ya, ini yang diketahuinya seperti ini, ya. Jadi channelnya 1000, ini pemerintah 500, transfernya itu 100, pajaknya 200, ekspornya 150, lalu rate of tax-nya 20% atau dibuat 1/5. Ini impornya 100, lalu marginal propensity to konsumsi atau B itu 75% atau 3/4. Lalu investasinya 400, ini MPI-nya 50 dan M-nya 10%, ya, atau 10. Ya, ini dimasukkan ke rumus ini yang tadi, ya, dimasukkan. Kalau Anda hitung dapatnya 3730. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.